Guys, gue baru aja kena serangan phishing. Untungnya, gue udah sadar duluan. Kalau nggak, mungkin akun gue udah hilang. Tonton sampai habis biar lo nggak jadi korban berikutnya. Disclaimer dulu, video ini dibuat untuk keperluan edukasi dan meningkatkan cyber security awareness. Tindakan phishing adalah ilegal dan termasuk tindak kriminal. Kami mengecam keras segala bentuk serangan cyber. Semua link berbahaya dalam video ini sudah disensor, jadi aman untuk ditonton. Jadi kemarin gue terima 2 email ya, yaitu dari Meta nih. Nah, subjeknya ada pelanggaran hak cipta ya. Nah, kemudian gue nggak respon, tiba-tiba ada email kedua nih, peringatan terakhir pemblokiran untuk individu. Nah, ini agak aneh ya. Coba kita review satu persatu ya. Ini kalau dilihat dari subjeknya ya, ini kayaknya mencurigakan ya, karena dia pakai icon. Dan setahu gue tidak ada masalah apapun ya, apalagi terhadap pelanggaran hak cipta. Gue nggak menggunakan yang aneh-aneh gitu. Setelah gue dapat email ini, gue langsung ngecek ke akun sosmed gue, apakah beneran ada pelanggaran atau nggak. Biasanya kan di aplikasinya ada itu ya. Tidak ada notifikasi apa-apa dan aman-aman aja gitu. Nah, ini sudah tanda pertama kalau ini mencurigakan ya guys. Coba kita review untuk email yang pertama ya. Pengirimnya dari ini nih gue sensor ya, jadi biar nggak diakses oleh kalian. Jadi ini pengirimnya Meta namanya, tapi emailnya ini googlegroups.com ya domainnya. Nah, ini sudah tidak sesuai ya. Sekilas ini sangat meragukan ya, karena emailnya tidak rapi, kemudian kayak bahasanya ini tidak resmi ya kayaknya. Nah, dilihat di sini jenis fontnya pun berbeda antara ini dan ini. Tombol tinjau detail ini sangat mencurigakan pastinya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, Instagram atau Meta Platform, dan tahunnya 2023. Apakah ini hacker yang dikirim dari masa lalu? Sekilas, gue bisa jelasin, ini adalah email notifikasi ketika kita di-invite ke Google Group-nya. Google kan punya layanan ya, namanya Google Group. Biasanya dipakai buat student atau siswa-siswa untuk berdiskusi di sekolah, biasanya pakai Google Group gitu. Nah, ini modus baru guys. Biasanya kan kalau kita dikirimin phishing attack, itu linknya langsung ke email ya. Ketika kita klik, nanti langsung ke alamat si landing page-nya dia untuk nge-grab username dan password kita gitu. Nah, ini enggak nih, ini modus baru. Jadi dia menggunakan Google Group, kemudian kayaknya kita di-invite ke situ gitu. Nah, coba kita akses linknya ya. Nah, nggak apa-apa ya, karena gue kebal sama phishing ya, gue akses aja. Kita klik ya nih. Nah, di sini kan domainnya group.google.com. Nah, thread-nya ini isinya kayak gini, seolah-olah kayak gini ya. Nah, kenapa mereka menggunakan Google Group? Jadi kalau si attacker ini mengirim langsung email ke korban dengan link direct ke phishing landing page-nya mereka, itu biasanya mungkin akan kedetek sama si Google-nya, karena linknya sudah mencurigakan gitu. Cuman karena dia memanfaatkan Google Group dan email gue adalah pakai Google, dan itu aman-aman aja karena kan layanannya mereka juga gitu, dan tidak ada yang gimana-gimana. Nah, pinternya mereka, link di sininya pun juga dikemas pakai shortener URL ya. Nah, di sini biar nggak ketahuan link aslinya tuh kemana gitu. Nah, padahal di dalamnya itu akan ke redirect ke halaman landing page yang palsu untuk kita menginput username dan password kita di situ. Biasanya kayak gitu. Jadi flow-nya adalah memaksa si user untuk segera melakukan action ya, karena ini kan ditakut-takutin tadi ya. Itu kan bikin panik ya. Jadi itu langkahnya mereka biar kita buru-buru untuk ngeklik gitu. Nah, disitulah ini celah yang dimanfaatkan oleh si hacker-hacker ini ya, untuk bisa kita melakukan input dan mereka dapetin user dan passwordnya kita. Nggak percaya? Kita coba lihat ya. Nah, masuk ke halaman Meta, Instagram Copyright Form Appeal. Ini aja formnya kayak abal-abal gini. Mana ada Instagram ngedesain begini, guys? Acak-adul begini ya. Dan domainnya kalian bisa lihat di sini ya. Dia agak modal ya. Kadang beberapa phishing attacker itu dia pakai domain gratis. Kalau ini .com.tr. Nah, ini agak aneh. Tapi dia adalah premium domainnya. .com.tr. Dia modal beli domain. Bedanya adalah ini dia beli dari provider atau penyedia domain dari Turki. TR itu Turki ya. Dari mana gue bisa tahu? Kita tinggal pergi ke whois.com dan kita akan lihat ke whois ini ya. Dan kita masukkan domain yang akan kita perlu cek. Nah, di sini akan menampilkan informasi dari domain tersebut ya. Nah, di sini dia menghidden ya si usernya ya, usernya yang punya domainnya siapa. Biasanya kalau nggak di-hide itu akan muncul di sini. Nah, karena dia tahu ini adalah ilegal, makanya dia akan nge-hide di sini. Nah, cuman kita tahu nih ya, domain ini tuh terdaftar di mana. Nah, ini di sini ya, registrar. Ini adalah penyedia domainnya. Nah, bisa kita lihat di sini adalah perusahaan atau penyedia domain dari Istanbul, Turki. Nah, dia naruh di belakang Cloudflare, oke, biasalah ya. Di sini created ad-nya itu di tahun 2023 ya. Mungkin ini udah berjalan ya, beroperasi selama 2 tahun ya. Dan dia akan expire 2026. Mungkin biasanya kalau phishing itu dia akan ganti-ganti domain sih, nggak mungkin satu domain. Kalau domainnya satu ke blok, dia ganti domain lagi dan generate yang lain lagi. Mungkin dia udah nyebar berapa link ya. Jadi kita bisa pastikan ini adalah phishing ya, phishing domain, karena ini Meta tapi domainnya bukan Meta gitu. Ya udah red flag banget ini. Nah, seperti yang gue bilang, pasti akan meminta user untuk login. Sedangkan gue di browser ini aja udah login ya. Harusnya kalau ini beneran Meta, nggak mungkin minta kayak gini, bener ya? Karena sessionnya udah kebaca. Gitu. Ini udah pasti palsu. Coba kita inspect elemen ya. Kita inspect, klik kanan, inspect ya. Nah, di sini kan ada form. Nah, tinggal trace aja di sini formnya itu kemana. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Verif1.php. Phishing-nya pakai PHP. Luar biasa. Jangan meremehkan ya. Ini PHP bisa buat phishing ternyata. Nggak semuanya bisa buat phishing. Jadi, cara kerja phishing itu adalah simple banget. Dia hanya membuat form palsu untuk memasukkan username dan password. Dan dia akan simpan ke somewhere. Entah itu database, entah itu file, entah itu ke session atau apapun. Dan dia akan bisa ngedapetin semua itu dengan gampang. Nah, dengan password dan username itu, dia bisa ambil alih akun kalian tentunya ya. Nah, coba kita masukin ya. Gue sarannya untuk jangan coba-coba ya. Ini gue aja yang punya nyali aja. Kita coba masukkan, misalkan, goblok. Kita continue ya. Apa yang terjadi? Oke. Oh, dia pindah halaman di sini. Nah, ini lucunya
Seperti yang kalian bisa lihat ya, sebenarnya dia di domain depannya, dia diinstalin WordPress ya. Karena di sini ada WP kontennya. Jadi ini kayak mengelabui gitu. Kalau padahal mah juga abal-abal websitenya. Oke, dan di sini kita cek di halaman keduanya ya. Kita coba cek. Kalian bisa lihat ya di sini. Actionnya ke proses 2.php. Jelas ini 100%, 1000% ini buatan orang Indonesia ya. Karena proses 2.php. Nah ini udah jelas ya. Ini kita sudah membuktikan kalau halaman web ini adalah phishing ya. Untuk email kedua yang peringatan terakhir ini gua cek sepertinya sama. Nah ini di sini di-update sama dia 2025 ya. Kayaknya dia nggak, aduh guys ini tahunnya masih 2023 ya, masih pakai template lama. Nah, sekarang diganti nih email kedua, tapi isinya sama ya. Kalau dibuka isinya ke grup yang sama tuh, ya kan sama tuh. Kita cek ya. Untuk actionnya apakah sama juga? Nah sama kan verif1.php. Jadi gimana cara biar kita aman dari phishing? Yang pertama, selalu cek alamat email pengirim sebelum klik link apapun. Yang kedua, jangan login lewat link dari email, tapi langsung buka aplikasi atau website resminya. Yang ketiga, waspada email yang bikin panik. Biasanya itu trik biar lo buru-buru untuk ngeklik. Yang keempat, aktifkan 2FA biar akun lo punya lapisan keamanan ekstra. Yang terakhir, laporkan email phishing supaya makin banyak orang yang terlindungi. Ingat ya, jangan gampang panik kalau dapat email aneh. Verifikasi dulu, baru ambil keputusan. Share ke teman lo biar makin banyak orang yang selamat dari jebakan phishing.